Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini ya, materi terakhir, materi 15, kita akan membahas mengenai kontribusi psikologi pendidikan dalam pembelajaran. Nah, ada banyak sekali kontribusi psikologi pendidikan dalam pembelajaran. Yang pertama adalah kontribusi bagi teori dan praktek pendidikan, di mana dalam kontribusi bagi teori dan praktek pendidikan di sini ada kontribusi bagi proses pendidikan. Nah, jadi psikologi pendidikan itu berkontribusi pada proses pendidikan. Yang kedua ada penggunaan audiovisual aids ya, atau penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran. Yang ketiga membantu dalam pengelolaan sekolah, di mana psikologi pendidikan juga berperan aktif dalam pengelolaan sekolah ya. Berikutnya ada membantu dalam penyusunan jadwal pelajaran. Jelas bahwa dalam kontribusi teori dan praktiknya, psikologi pendidikan berperan dalam penyusunan jadwal pelajaran. Membantu terhadap produksi buku pelajaran. Nah, psikologi pendidikan pun berperan pada produksi buku pelajaran. Itu merupakan salah satu peran psikologi pendidikan dalam praktik pendidikan. Kemudian ada memberi dasar bagi penyusunan kurikulum. Nah, dia sebagai acuan atau dasar dalam penyusunan suatu kurikulum. Yang berikutnya ada kontribusi bagi peserta didik ya, di mana psikologi pendidikan berkontribusi bagi peserta didik. Yang pertama mengerti hakikat belajar, di mana di sini peserta didik diharapkan lebih mengerti, mengenal tentang hakikat belajar itu sendiri. Kemudian kontribusi berikutnya adanya pendidikan yang lebih kooperatif dan demokratif. Nah, ada pendidikan yang lebih kooperatif ya, lebih demokratif yang berpacu pada siswa ya. Kemudian membantu perkembangan kepribadian siswa melalui kegiatan ekstra atau intrakurikuler. Nah, kontribusi berikutnya dia memfasilitasi pengembangan minat bakat kepribadian siswa melalui kegiatan ekstra maupun intrakurikuler. Kemudian kontribusi bagi pendidik ya, di mana pendidik lebih terbuka terhadap perbedaan individu. Ya, kita tahu biasanya guru itu membedakan siswanya dari segi akademiknya, tetapi dengan adanya psikologi pendidikan di sini dia memberikan kontribusi bahwa guru itu harus terbuka terhadap perbedaan individu atau siswanya. Mengetahui metode pengajar yang efektif. Nah, dengan adanya psikologi pendidikan, guru dapat mengetahui metode apa sih yang paling efektif diterapkan untuk materi-materi tertentu. Kemudian memahami permasalahan anak didik. Nah, dengan adanya psikologi pendidikan juga di sini membantu peran guru dalam menyelesaikan permasalahan pada anak didik. Membantu dalam evaluasi belajar, meningkatkan kemampuan meneliti dan mengarahkan pendidik dalam menangani anak-anak yang khusus. Oke. Next, metode dalam psikologi pendidikan. Jadi ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam psikologi pendidikan. Yang pertama introspeksi. Nah, di mana di sini baik guru maupun peserta didik dapat mengintrospeksi atau melakukan pengamatan terhadap dirinya sendiri ya, atau disebut dengan self observation, yaitu melihat keadaan mental dalam waktu tertentu. Yang kedua ada observasi. Nah, observasi di sini kegiatan melihat sesuatu di luar diri sendiri sehingga yang diperoleh merupakan data often behavior atau perilaku yang tampak pada diri sendiri. Kemudian ada metode klinis, di mana metode ini digunakan untuk mengumpulkan data secara lebih rinci mengenai perilaku penyesuaian dan kasus-kasus perilaku yang menyimpang. Next ada metode diferensial, di mana digunakan untuk meneliti perbedaan-perbedaan individu terhadap di antara anak didiknya menggunakan berbagai macam teknik pengukuran, bisa lewat tes ataupun angket, serta menggunakan statistik untuk menganalisis datanya. Kemudian metode ilmiah, di mana merupakan prosedur yang sistematis dalam memecahkan permasalahan dan merupakan suatu pendekatan objektif yang terbuka untuk dikritik
dikonfirmasikan, dimodifikasi, atau bahkan mungkin ditolak kebenarannya oleh penelitian berikutnya. Digunakan untuk menyelesaikan permasalahan perilaku yang lebih kompleks yang harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang terakhir ada metode eksperimen, di mana dilakukan pengkontrolan secara ketat terhadap faktor-faktor atau variabel-variabel yang diperkirakan dapat mencemari atau mengotori hasil penelitian. Nah, ini merupakan metode yang bisa diterapkan oleh pendidik ya, yang merupakan bagian dari psikologi pendidikan. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk tanya jawab nanti bisa kita lakukan di forum diskusi seperti biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.